Perkenalkan, nama saya Rambo Inarti Tamuina, NIM 2120063, Prodi Teknik Informatika, mahasiswa Unkris Wina Sumba. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang usaha-usaha yang ada dengan menggunakan produk lokal. Jadi di sini saya mengambil tentang tenun ikat Sumba Timur. Jadi tenun ikat Sumba Timur itu merupakan jenis kain yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jenis dan corak kain itu sudah lama terkenal karena unik berdasarkan bahan yang digunakan, motif dan proses pembuatan yang memerlukan waktu yang relatif lama, yaitu selama 6 bulan sampai 1 tahun. Menurut hasil wawancara pada pemilik usaha tenun ikat ini, bahwa usaha ini sudah ada dan sudah diterapkan dari nenek moyang mereka. Hingga sampai sekarang usaha itu masih diterapkan. Hanya saja usaha ini sampai sekarang belum berkembang karena masih cenderung menggunakan motif lama atau masih menggunakan motif yang digunakan oleh nenek moyang mereka. Jadi dalam pengadaan motif baru atau variasi motif pada usaha tenun ikat mereka, belum diterapkan usaha tenun ikat yang diterapkan dari nenek moyang mereka, yaitu kain tenun asli yang bermotif yaitu patola ratu dengan 2 jenis warna tenun ikat yang dihasilkan, yaitu ada kombu patola ratu dengan kawuru patola ratu. Jadi yang berikut ada proses bisnis tenun ikat yang ada. Yang pertama proses mengikat benang, terus ada proses pewarnaan, ada proses beli benang, proses tinta tali, menyusun benang, proses melepaskan ikat pada benang, terus proses memisahkan dan mengatur benang-benang, proses tenun, dan yang terakhir proses pembesaran hasil tenun. Jadi yang berikut alur bisnis tenun ikat. Proses pembuatan usaha kain tenun ikat, yang pertama kabukul, yaitu dia proses pemintalan benang hingga berbentuk bola benang. Yang berikut yang kedua ada pemending, yaitu dia menyusun atau menata benang-benang di alat tenun, yaitu bingkai kayu wangi, sehingga nantinya mudah diingat berdasarkan motif yang diinginkan. Yang berikut ada ikat atau dengan kata lain hondu, proses mengikat benang-benang dengan menggunakan tali gewang atau kalita. Hondu di sini dilakukan dengan sangat kencang supaya bagian yang terikat tidak ikut terkena pewarna. Terus ada juga proses pewarnaan atau ngiling, proses merendam kumpulan benang yang sudah diikat atau dan kata lain hondu. Di dalam pewarna alami yang digunakan yaitu ada warna biru yang berasal dari tanaman nila, terus ada warna merah yang berasal dari tanaman mengkudu atau akar kombu. Jadi yang berikutnya lagi katahu, yaitu dia proses melepaskan semua ikatan tali gewang. Ada walahu dan atau pemirang. Walahu atau yaitu proses memisahkan benang-benang yang sudah direndam pewarna dan sudah kering atau dijemur selama beberapa hari. Dari walahu atau benang diatur sesuai dengan susunan yang benar atau untuk membentuk motif, dan proses ini disebut dengan pemirang. Yang berikut ada tenun atau tinu, itu dia proses benang ditenun di bingkai atau kayu. Proses pemasaran dari usaha tersebut adalah ada konsumen, dia mencari
konsumen mencari produsen atau membeli barang, atau juga mencari rumah penjual, dan juga dengan cara melakukan pameran jika ada pameran. Yang berikut itu produk yang dihasilkan dari usaha tenun ikat ini. Ada produk yang dihasilkan dari usaha tenun ikat, yaitu ada kain, ada sarung sama selendang. Terus yang berikutnya lagi, produk usaha yang dihasilkan adalah tenun ikat asli yang bermotif, yaitu yang bermotif Patola Ratu. Dia ini motif yang memiliki arti kerajaan. Motif ini juga hanya dikenang atau dikenang oleh keturunan bangsawan. Motif kain Patola Ratu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Kombu Patola Ratu dan yang kedua Kawuru Patola Ratu. Terus warna dasar yang biasa atau yang sering digunakan pada tenun ikat tersebut adalah warna merah. Bahan-bahan pewarnaan atau digunakan pada tenun ikat tersebut adalah bahan alami, yaitu ada mengkudu atau akar mengkudu, kombu yaitu pewarnaan yang menghasilkan warna dasar yaitu warna merah pada kain atau sarung. Yang berikutnya lagi daun nila atau biasa disebut dengan wora, kawuru atau ada itu untuk pewarnaan yang menghasilkan warna dasar yaitu warna biru pada kain atau sarung. Terus di sini ada keunggulan dan kelemahan dari usaha tenun ikat. Jadi yang pertama itu menurut hasil wawancara pada pemilik usaha tenun ikat ini, selama berlangsungnya usaha mereka ada keunggulan dan kelemahan usaha mereka yang di antaranya yaitu keunggulan usaha tenun ikat itu yang pertama memiliki motif yang bagus sehingga menarik perhatian bagi para konsumen atau dan untuk memilih hasil usaha mereka. Yang kedua itu keaslian produk dari hasil tenun ikat mereka, dan mereka tidak menggunakan bahan zat pewarna atau pewarna kimia atau buatan atau yang biasa disebut dengan wantex. Wantex pada tenun ikat, tetapi mereka menggunakan pewarnaan asli yang berasal dari alam seperti akar kombu atau daun nila. Terus yang berikut ada warna produk tenun ikat yang bagus. Yang berikutnya lagi keunggulan yang berikut ada hasil tenunan yang baik dan rapi, jadi membuat konsumen mereka merasa puas atau tidak menyesal dengan produk yang mereka pilih. Terus yang berikut ada kelemahan usaha tenun ikat. Yang pertama itu kurangnya modal usaha yang menyebabkan usahanya lambat untuk berkembang. Yang kedua itu harga jual produk hasil tenun mereka itu tidak menetap, tergantung kepada kesepakatan dalam tawar menawar. Yang ketiga itu masih menggunakan motif lama sehingga kurangnya pemikat bagi orang-orang yang tertarik dengan motif baru atau modern. Dan yang terakhir belum memiliki izin usaha. Jadi baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.